Kita ini dibentuk oleh apa? Kita dibentuk oleh apa? Oleh energi. Maka kita harus bergerak sebagaimana energi bergerak. Karena kita dibentuk oleh energi, maka kita harus bergerak sebagaimana energi bergerak. Dan energi itu dinamis. Satu sifat energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi itu dapat diubah bentuknya. Contoh, ini cahaya memantul ke saya dari listrik. Sebetulnya kan di masjid ini yang ada cuma energi listrik. Bisa menjadi lampu, betul? Bisa menjadi suara. Kan ini energi, ya toh? Bisa menjadi apa saja. Cuman yang jelas, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa diubah bentuknya. Jadi sebetulnya energi itu sudah tersedia. Persediaan energi di alam semesta ini tanpa batas. Kalau begitu saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sekarang punya energi yang terbatas atau tanpa batas? Sebetulnya Bapak Ibu punya energi yang tanpa batas. Loh, kenapa jadi terbatas? Karena dibatasi oleh pikiran. Coba, minggu depan kita jalan-jalan ya. Ongkosnya satu orang 10 juta. Siapa yang mau ikut? Kelihatan karakternya. Karena kita sedang berpikir, mikirkan saldo berapa, betul nggak? Sedang berpikir. Karena Bapak Ibu sedang berpikir cara. Padahal kata Allah, kalau kamu sudah menginginkan, lepaskan. Cara itu urusanku. Ini yang tidak acungkan tangan. Karena apa? Karena sedang dibatasi oleh pikiran. Karena pikiran sedang membatasi. Minggu depan kita akan jalan-jalan. Satu orang ongkosnya 10 juta. Tadi ada yang acungkan tangan. Acungkan aja tangan. Daripada tidak. Dengan mengacungkan tangan berarti kita sudah positif. Maka kita akan menarik yang positif. Yang tidak acungkan tangan, itu sudah negatif. Lalu ada kata 10 juta, rewas. Betul nggak? 10 juta. Nanti ada embel-embelnya. Boro-boro 10 juta, buat bensin juga nggak ada. Nah, tambah lagi negatif. Boro-boro 10 juta, anak-anak juga belum kebayar iurannya, tambah negatif. Itu yang membuat kalian selalu berada di zona itu, nggak keluar. Kenapa sih tidak mengatakan yes, pasti ada rezekinya? Kenapa tidak begitu? Ini ada yang mencengkram di sini, ada yang membatasi di sini. Nah, semesta mengenali kalian berdasarkan energi kalian. Yang acungkan tangan tadi pasti pergi, walaupun mungkin sekarang belum punya uangnya. Yang tidak acungkan tangan, mual init kemana-mana. Jadi sekarang ini semesta sedang melihat Anda berdasarkan energi, frekuensi dan vibrasi yang Anda pancarkan. Saya sering ngasih contoh. Mana yang paling bagus? Baru bahagia ketika teman datang, atau bahagia aja dulu pasti teman datang? Nah, yang kedua ya, bahagia aja dulu pasti teman akan datang. Kenapa? Kalau sudah bahagia, pasti teman yang akan datang akan membawa kebahagiaan. Boleh-oleh, bawa berita bagus. Tapi kalau nunggu bahagia ketika teman datang, saat kita belum kedatangan teman, berarti kita bahagia atau tidak? Tidak. Nah, ketidakbahagiaan ini akan menarik ketidakbahagiaan. Dan teman ternyata betul-betul tidak datang. Dan kalaupun teman datang, paling juga pinjam uang, paling juga cerita kesusahan. Karena apa? Dan selama ini kita mengira mereka yang datang kepada kita itu datang kebetulan. Tidak ada. Di semesta tidak ada potongan peristiwa. Semua satu kesatuan. Dan semua yang datang dalam kehidupan kita,
kita sendiri yang telah menariknya. Ayo kita belajar jujur pada diri sendiri. Kenapa kehidupan saya hari ini seperti ini? Itu yang datang dari semesta. Kenapa semesta menghadirkan itu kepada saya? Berdasarkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Karena semesta tidak mengenali Anda dari keyakinan Anda. Semesta tidak mengenali Anda dari siapa nama Anda. Tapi semesta mengenali Anda dari energi, vibrasi, dan frekuensi.